Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kasubdit dari Subdit Bina Penyuluh Agama Islam, Bapak Haji Amirullah SAG MAG, yang kami hormati para kasih, para katim, para kasih di Subdit Bina Penyuluh Agama Islam, Pak Alif, Pak Heru, dan Bu Linda, serta para pelaksana atau staf dari Subdit Penyuluh Agama Islam yang hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini, dan juga Bapak Ibu sekalian, para katim, para kabit, dan juga para penyuluh agama Islam di seluruh Indonesia, baik itu PNS, P3K maupun non-PNS. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara sosialisasi dan BIMTEK video, BIMTEK aplikasi terkait aplikasi evaluasi kinerja penyuluh agama Islam yang nantinya akan kita laksanakan bersama secara serentak insya Allah pada bulan Desember 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita sebelum kita memulai acara hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan beberapa acara yang akan kita lalui adalah sebelumnya yaitu sambutan dari Kasubdit Penyuluh Agama Islam, dilanjutkan dengan arahan terkait sosialisasi dari Juknis. Dari Juknis evaluasi kinerja penyuluh agama Islam oleh Pak Ali Purwoko, dan selanjutnya akan dilakukan sosialisasi maupun BIMTEK aplikasi kinerja penyuluh agama Islam oleh tim IT dari Subdit Bina Penyuluh Agama Islam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kalam, marilah kita simak bersama arahan dari apa nih? Oh gitu. Oke. Siap. Arahan dari Subdit Kasubdit Penyuluh Agama Islam kepada Bapak Haji Amirullah SAG MAG, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Para kabit PNS Jawa di seluruh Indonesia, Katim penyuluh agama di seluruh Indonesia, para penyuluh agama Islam baik PNS, P3K maupun non-PNS, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, serta sukses selalu dalam menjalankan aktivitas kita hari. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Mohon izin para kabit, para katim, para penyuluh agama. Saya juga nggak kebagian link ini, jadi mesti numpang di Bu Indah karena kapasitas Zoom hanya 1.000. Dan mudah-mudahan teman-teman yang tidak masuk dalam link Zoom ini bisa mengikuti via YouTube streaming sehingga informasi ini bisa dipahami, diketahui oleh seluruh penyuluh agama, seluruh kabit PNS Jawa, Katim di seluruh Indonesia. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa instansi pembina memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi kinerja penyuluh agama baik PNS, non-PNS maupun P3K. Maka di Desember 2024 ini kita akan evaluasi seluruh penyuluh agama
baik PNS, P3K maupun non PNS. Karena keterbatasan anggaran, kita akan melakukan evaluasi ini melalui aplikasi, melalui aplikasi yang sudah kita siapkan. Sebagai informasi bahwa seluruh penyuluh agama, baik PNS, P3K maupun non PNS, wajib hukumnya untuk mengikuti evaluasi kinerja ini. Karena ini akan kita lakukan per tahun ya, ke depan juga setahun sekali. Kita akan mengambil beberapa data-data penting terkait dengan profil, jumlah kelompok binaan, jumlah jamaah, ditempatkan di mana, di kecamatan mana, di kabupaten mana, yang PNS berapa penyuluh pertama, muda, dan madya, dan ditempatkan di mana saja. Saya kira kita akan ngambil data terupdate terbaru, sehingga evaluasi ini hukumnya wajib. Saya tekankan sekali lagi, ini hukumnya wajib baik penyuluh PNS, P3K maupun non PNS. Saya kira banyak sekali nanti akan menjadi dasar evaluasi ini untuk kebijakan-kebijakan terkait dengan berbagai macam hal penyuluh agama di seluruh Indonesia dari hasil evaluasi yang akan kita lakukan di bulan Desember ini. Secara teknis sebentar lagi akan kita edarkan juknis, petunjuk teknis yang ditandatangani oleh Pak Dirjen untuk bisa dipedomani oleh penyuluh agama di seluruh Indonesia terkait dengan evaluasi kinerja ini. Karena kita ingin tahu betul sebenarnya sehingga dengan data-data yang akan kita tarik dari evaluasi ini, kita bisa mengetahui kebijakan-kebijakan yang akan kita perjuangkan, kita lahirkan setelah mendapatkan data-data yang utuh dari seluruh penyuluh agama, baik PNS, P3K maupun non-PNS. Saya menekankan itu, jadi nanti ada tim ada narasumber juga yang akan menjelaskan tentang teknis dari pelaksanaan evaluasi kinerja ini. Saya mohon seluruh penyuluh agama di seluruh Indonesia harus bisa menyempatkan waktu, apapun sibuknya, apapun kendalanya, mesti mengikuti evaluasi ini. Bagi penyuluh-penyuluh agama yang nggak punya sinyal misalnya di daerahnya, nanti pada tanggal tertentu yang sudah kita tentukan harus mungkin bisa ke kota, ke tempat-tempat yang ada sinyal, karena evaluasi ini akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia di jam yang telah ditentukan sesuai dengan wilayahnya. Dan ini menjadi sekali lagi wajib bagi penyuluh agama PNS, P3K maupun non PNS. Saya kira nanti akan ada konsekuensi jika ada penyuluh agama yang tidak mengikuti evaluasi kinerja ini, karena ini adalah kewajiban instansi pembina. Maka ini hukumnya sangat penting bagi penyuluh agama untuk bisa mengikuti evaluasi kinerja penyuluh agama di seluruh Indonesia. Saya kira itu pengantarnya, nanti akan diteruskan oleh Mas Alif dan juga tim IT penjelasan tentang teknis pelaksanaan evaluasi kinerja penyuluh agama di seluruh Indonesia. Terima kasih telah bergabung dan bisa ikut membantu kita mensosialisasikan tentang pentingnya dan wajibnya evaluasi kinerja penyuluh agama di seluruh Indonesia. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Iya. Masalahnya dia nggak bisa masuk. Sebentar. Terima kasih Pak Kasubdit Penyuluh Agama Islam atas arahan dan sarannya.
Baik Bapak Ibu sekalian, karena antusias yang begitu hebat ya dari sosialisasi maupun BIMTEK evaluasi kinerja penyuluh agama Islam. Jadi Zoom-nya mohon maaf kalau ada yang belum bisa masuk gitu ya, Bapak Ibu bisa menonton kembali di YouTube kami, yaitu di channel YouTube Subdit Penyuluh Agama Islam. Di situ kita live streaming sambung ke Zoom meeting juga. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melaksanakan BIMTEK evaluasi kinerja, mohon izin Bapak Ibu untuk tidak mengganggu stop sharing partisipan ataupun tidak raise hand ya, mohon izin karena itu akan mengganggu koneksi maupun stabilitas dari Zoom meeting ini. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu tugasnya adalah hanya menyimak saja ya, menyimak dan mendengarkan semua arahan dari sosialisasi maupun BIMTEK aplikasi ini. Mohon izin sekiranya untuk tidak raise hand, sekali lagi ya, saya informasikan untuk tidak raise hand gitu ya, untuk tidak raise hand dan juga tidak recording karena kami sudah merecord ini melalui live YouTube Subdit Penyuluh Agama Islam. Dan juga Bapak Ibu mohon izin untuk tidak share screen ya. Ini ada isti KUA Natar share screen. Nah, ini nih salah satunya, ini tidak diizinkan untuk share screen gitu ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk tunggu beberapa menit karena IT kami akan masuk ke Zoom meeting pada pagi hari ini. Mohon izin. Mohon sebentar ya Bapak Ibu, sambil kita menunggu tim IT sedang mempersiapkan dari aplikasi ini. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwasannya nanti rules atau tata cara dari aplikasi tersebut nanti akan ada buku panduan maupun serangkaian video yang nanti Bapak Ibu bisa pelajari
apa namanya terkait penggunaan aplikasi dari evaluasi kinerja penyuluh agama Islam gitu ya. Jadi tidak hanya terhenti di Zoom meeting maupun live YouTube saja gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa menonton kembali maupun membuka buku panduan dan juga menonton video tutorial ya, video tutorial dari penggunaan aplikasi evaluasi kinerja penyuluh agama Islam. Baik. Mohon izin Bapak Ibu, kita add spotlight. Mas Alfian, udah. Oke. Ya, padam. Udah. Mas Saya sudah masuk kan Alfian. Bu ya. Untuk bergabungnya sudah bergabung saya ya. Sebentar, Pak. Di komputer. Oh, sip. Baik Bapak Ibu, di sini sudah bergabung bersama kita di Zoom meeting ini ada Mas Alfian dan juga Mas Anwar yang akan memandu BIMTEK dari aplikasi evaluasi kinerja. Baik, sebentar saya add spotlight terlebih dahulu supaya Bapak Ibu bisa lebih nyaman ya dalam mendengarkan sosialisasi maupun BIMTEK. Baik, sebentar, mohon izin Mas Anwar. Mas Anwar bisa tes suara dan videonya, Mas? Mas Alfian juga bisa tes suaranya dulu sebelum kita ini terdengar atau tidaknya. Hah? Oke, sebentar. Udah, bisa? Mas Anwar bisa Halo. suara? Ya, oke, terdengar. Siap. Mas Alfian juga bisa Mas Anwar Sanusi bisa Oke, bisa open video, Mas? Nah, supaya bisa edit spotlight. Mas Anwar tahu terkait Mas Anwar Sanusi bisa open video, Mas? Gimana? Supaya bisa edit spotlight. Oke, baik Bapak Ibu, di sini sudah bergabung bersama kita Mas Alfian dari IT Bimas Islam. Baik Mas Alfian, waktu dan tempat dipersilakan untuk bisa memberikan informasi terkait penggunaan aplikasi maupun penggunaan profil dari evaluasi kinerja penyuluh agama Islam. Silakan Mas Alfian. Untuk bisa memberikan informasi terkait penggunaan aplikasi maupun penggunaan profil dari evaluasi kinerja penyuluh. Silakan Mas Alfian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalaman amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan penyuluh yang ada di Indonesia. Di sini saya sebagai tim IT yang mengurusi dengan Mas Anwar. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalaman amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan penyuluh yang ada di Indonesia. Di sini saya sebagai tim IT yang mengurusi dengan Mas Anwar.
Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman ala baik, apakah suara atau jaringannya lancar ya? Ya, Lancar ya? terdengar, terdengar. Mungkin saya langsung share screen aja ya. Iya, Pertama, untuk melakukan CAT evaluasi penyuluh agama di seluruh Indonesia ini, kita wajib melakukan penginputan profil atau penginputan biodata penyuluh. Nah, di sini saya akan share screen CAT evaluasi penyuluh agama di seluruh Indonesia ini. Nah, yang pertama kita masuk ke website catpenais.com. Nah, kebetulan website ini belum bisa diakses karena memang dari provider internetnya belum meng-ACC atau butuh waktu untuk bisa mengakses. Jadi teman-teman bisa menyimpan alamat ini nanti karena mungkin mudah-mudahan hari ini sudah bisa diakses, bisa hari ini atau besok sudah bisa diakses website ini. Jadi teman-teman atau rekan-rekan penyuluh bisa langsung menginputkan data profile. Kenapa kita menginputkan data profile? Karena nanti satu step atau langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan CAT adalah menginputkan biodata atau data-data profiling dari penyuluh, dan ini sifatnya wajib karena kalau misalkan tidak melakukan penginputan data penyuluh atau profil penyuluh, teman-teman tidak akan bisa melakukan pengisian CAT. Nah, makanya kita step yang pertama itu adalah kita membuka websitenya sudah dibuka. Langkah pertama itu yaitu melakukan registrasi. Nah, ini halaman website dari CAT-nya. Nah, di sini ada halaman ada halaman utama, di sini ada tombol login dan register. Nah, rekan-rekan penyuluh nanti kalau belum memiliki akun, tolong klik tombol register ini. Nah, kita klik tombol register. Nah, setelah klik tombol register nanti rekan-rekan penyuluh ini nanti akan dialihkan ke halaman registrasi yang berisi nama, nick, email, password, dan konfirmasi password. Nah, nama nanti kita inputkan nama lengkap dari penyuluh yang ingin daftar, yang mendaftarkan diri. Nah, nanti namanya siapa misalkan. Ya, nama nanti di nama lengkap. Nanti nicknya juga tolong dilengkapi dan mohon diinputkan secara teliti permasalahan nick karena registrasi ini hanya bisa dilakukan dengan satu nick dan satu email. Jadi ketika mendaftarkan, mohon nanti passwordnya ini diingat-ingat atau mungkin dicatat di satu note atau catatan tertentu, misalnya di HP supaya tidak lupa. Karena nanti sewaktu-waktu kalau teman-teman penyuluh lupa passwordnya apa, nanti bisa dicek kembali di note itu. Karena kita di sistem ini nick dan email apabila sudah terdaftar di sistem ini maka tidak bisa dilakukan registrasi. Maka tolong diingat-ingat kembali apabila nanti sudah melakukan register, apalagi permasalahan passwordnya. Nah, nama nanti misalkan diinputkan nama penyuluhnya, ini nicknya misalnya ini kita input nick asal aja ya. 11. Dan pastikan memang dari nick ini adalah 16 digit, tidak kurang tidak lebih. Karena nanti di sistem itu akan menolak ketika diklik register di emailnya misalkan sudah. Pastikan memang dari nick ini adalah tidak kurang.
karena nanti sistem itu akan menolak ketika klik register. Nah, password juga nanti diingat-ingat kembali. Mohon menginputkan password yang memang biasa di terbiasa diingat ya. Atau kalau misalkan menginputkan password yang sulit, mohon nanti dikasih note di handphone, disimpan di handphone atau di mana, supaya nanti ketika login kembali teman-teman di penyuluh ini bisa mengingatnya kembali tanpa harus lupa password gitu. Nanti kalau sudah yakin dengan inputan ini, kita klik register. Nah, kalau sudah klik register, nanti di sini ada di pojok kiri atas ini ada notifikasi registrasi akun berhasil dan silahkan login. Nah, kalau sudah login, kita masukkan email yang sudah terdaftar tadi, yang sudah kita daftarkan tadi, lalu masukkan password yang tadi didaftarkan. Nah, kalau misalkan salah, nanti ada notifikasi seperti ini. Kalau passwordnya salah. Nah, jikalau sukses, nanti teman-teman penyuluh akan langsung masuk ke dalam landing page atau halaman untuk menginputkan data-data data-data profiling. Nah, ini inputannya agak lumayan banyak. Makanya nanti sebelum melakukan CAT, jadi nanti CAT ada jadwalnya. Nanti mungkin akan diberikan jadwal pengisian CAT-nya kapan. Jadi beberapa hari sebelumnya teman-teman penyuluh sudah mendaftarkan, atau mungkin ketika sudah website ini sudah bisa diakses hari ini atau besok, sudah teman-teman penyuluh sudah melakukan pendaftaran lalu menginputkan atau melengkapi data profile. Jadi ketika sudah sudah masuk jadwal pengisian CAT, nanti teman-teman penyuluh sudah langsung mengisi soal CAT. Jadi tanpa harus membuang-buang waktu untuk menginputkan data profiling penyuluh ini. Nah, di sini ada nama penyuluh, kita inputkan tanggal lahir nanti kita pilih. Nanti di sini ada tahun, kalau misalkan ini kan otomatisnya 2024, kita scroll aja ke bawah gitu. Atau bisa diketik. Kita isi hobinya apa, tempat lahirnya misalnya, suku. Kalau misalkan kita inputkan suku, tidak usah input kata suku lagi gitu. Cukup misalkan sukunya Sunda, Jawa, Bugis atau dan lain sebagainya. Jadi tidak usah mengetikkan suku baru Sunda gitu. Cukup dengan apa nama sukunya. Lalu golongan darah, tinggi badan dikira-kira saja kalau misalkan tidak hafal ya. Cukup menginputkan angka apabila kita menginputkan tinggi badan. Karena ini sudah ada format sentimeter ini tinggi badannya. Berat badannya juga misalkan 60. Di sini ada status perkawinan, ada jenis rambut, bentuk wajah, warna kulit, dan nomor telepon. Nanti nomor telepon inputkan nomor telepon yang aktif ya. Pendidikan, nanti input pendidikan atau program studinya misalkan agama Islam, sarjana agama. Nah, di sini ada posisi tugas. Nah, posisi tugas ini disesuaikan dengan posisi teman-teman penyuluh bertugas di mana. Misalkan ada di Kanwil, kalau di Kanwil kita cukup klik Kanwil, nanti otomatis kita hanya memilih provinsi saja. Kalau misalkan di Kemenak, nanti kita pilih provinsi dan juga kabupaten kota, atau di KUA. Kalau KUA nanti otomatis kita milih sampai inputkan sampai KUA mana. Nanti otomatis. Jadi kita milihnya berurutan. Mulai dari posisi tugas, sudah selesai baru kita pilih provinsi. Provinsi sudah dipilih, lalu kabupaten kota sudah terpilih, kecamatan sudah terpilih, baru pilih KUA.
Lalu ada status pegawai, ada NIPA atau NIP, nanti diisi. Kalau misalkan tidak ada ya cukup dengan 0 saja. Nah, di sini ada jenjangnya, bisa muda, bisa madya, lalu isi nomor SK, dan mohon diingat kembali bahwa inputan-inputan ini wajib dan tidak boleh terlewatkan. Karena kalau misalkan kalau ada yang terlewatkan, nanti ketika diklik simpan akan gagal untuk menyimpan. Jadi mohon diteliti kembali inputan-inputan yang sedang diinputkan. Nomor SK-nya diinput, TMT-nya, tanggalnya, jabat, ini keterangan apa jenjang atau waktu pengangkatan penyuluh. Nah, di sini ada binaan. Nah, binaan ini adalah data-data binaan dari penyuluh tersebut. Misalnya di sini ada majelis taklim, masjid atau musola, instansi negeri, swasta, lapas, daerah terpencil, dan lain sebagainya. Kalau misalkan tidak ada dari pilihan ini, cukup kita pilih lainnya. Nah, kalau misalkan kita pilih lainnya, maka di sini ada inputan tambahan, bisa diketik misalnya apa ya, daerah konflik misalnya. Jadi kita bisa klik di sini. Kalau misalkan di pilihan ini tidak ada. Kalau misalkan di pilihan ini ada tempat tugas pembinaannya, ya cukup dengan memilih salah satu di antara pilihan ini. Misalnya lapas. Nah, otomatis pilihan tambahan tadi akan hide atau hilang gitu. Nah, jadwal binaan lainnya di sini ada setiap hari, 1 kali dalam seminggu, 2 kali dalam seminggu. Nah, kita tinggal pilih aja. Kalau misalkan tidak ada pilihan ini, kita klik lainnya. Nanti kita klik misalkan 2 kali dalam sehari, misalnya. Kita pilih 1 kali dalam sebulan saja. Nah, di sini jumlah kelompok binaan. Jadi kalau jumlah kelompok binaan ini kita inputkan, cukup inputkan angka saja. Karena kalau kita ketik huruf ini nggak bisa diinputkan. Jadi ini inputan khusus angka saja. Misalnya 10. Alamatnya misalnya di sini ada. Lalu langkah selanjutnya kita scroll ke bawah, ada jumlah kelompok binaan dalam 5 tahun terakhir. Nah, di sini ada laki-laki, perempuan, ada kelompok binaan umum, kita isi jumlah dalam bentuk angka ya. 10 misalnya. Kita ini testing saja ya. Bapak Ibu yang sedang menyimak, mohon izin Mas Alfian saya informasikan kembali bahwasanya BIMTEK ini nanti akan ada sesi tanya jawab melalui room chat ya, yang nanti akan kita buka setelah Mas Alfian melakukan penjelasan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan nanti setelah sesi Mas Alfian dan Mas Anwar menjelaskan, kemudian nanti bisa bertanya melalui room chat ya. Terima kasih. Ya. Lalu ini apa inputan dari jumlah kelompok binaan dalam 5 tahun terakhir wajib diisi. Kalau misalkan tidak ada ya cukup ketik 0 aja. Ketik angka 0 saja. Lalu kita scroll ke bawah, di sini ada riwayat pendidikan formal. Nah, di sini kita inputkan nama sekolahnya, fakultasnya apa, kan karena kalau di SD biasanya nggak ada fakultas dan jurusan ya. Cukup dengan strip saja. Cukup isi dengan strip, yang penting tidak kosong. Tahunnya berapa, misalkan 2000, tempat Bogor misalnya ya. Di sini SMP tahun 2006 misalnya. Ini nama sekolahnya ya, kita inputkan nama sekolahnya. Nah, ini kalau misalnya nggak ada, kita strip saja.
nama sekolah ketika kita S1, S2 atau S3 misalnya universitas, fakultasnya pendidikan misalnya. Pendidikan agama Islam 2000. Setelah selesai menginputkan riwayat pendidikan formal, lalu di sini ada riwayat kursus atau pelatihan. Nah, jika rekan-rekan dari penyuluh pernah mengikuti kursus atau pelatihan yang ingin diinputkan, ya tinggal kita klik tambah riwayat saja. Nah, ini ID tidak usah diisi. Di sini ada kolom ID, tidak usah diisi. Kita lewatkan. Nah, di sini nama kursusnya apa? Kursus A misalnya. Tempat kursusnya dan tahunnya misalnya 2015. Nah, di sini ada, kalau misalkan ada nomor sertifikat, kalau misalkan ada sertifikat atau sertifikat kursus atau pelatihan, inputkan saja nomor sertifikatnya. Nah, jika ingin menghapus, kita klik hapus riwayat, atau ingin menambahkan, apabila rekan-rekan punya riwayat kursus atau pelatihan lebih dari satu, maka klik tombol tambah riwayat kembali. Nah, jika ingin juga dengan pengalaman organisasi, kita klik, kalau misalkan punya pengalaman organisasi, kita klik tambah pengalaman organisasi, nama organisasinya apa, jabatannya apa, misalnya tahun misal 2015. Kalau misalkan punya pengalaman organisasi lebih dari satu, maka kita klik tambah pengalaman organisasi lagi, dan seterusnya gitu. Kalau misalkan ada 5, ya kita klik 5 kali. Juga sama dengan kolom prestasi, kolom karya-karya tulisan dan lainnya, bahasa asing, bahasa daerah, itu sama, cara pengisiannya sama. Juga sama dengan kolom prestasi, kolom karya-karya tulisan dan lainnya, cara pengisiannya sama. Nah, apabila kita menginputkan bahasa asing, kita langsung inputkan nama bahasanya, tidak usah kita ketik kembali bahasa gitu. Cukup dengan, misal kita menguasai bahasa Arab, kita tulis Arab saja, jadi tidak usah bahasa Arab gitu. Cukup dengan kata Arab, Inggris. Bahasa daerahnya misalnya daerah Jawa. Nah, apabila kita, lalu selanjutnya adalah pengisian media sosial. Nah, apabila rekan-rekan penyuluh mempunyai media sosial, bisa diinputkan di sini, di bagian terakhir kolom halaman penginputan profile ini. Facebooknya, misal kalau misalkan kita punya Facebook, ketik nama user Facebooknya. Twitternya juga sama. Kalau Telegram ya berarti nomor ya. Instagram, username Instagram. TikTok juga sama user. Nah, apabila sudah yakin dengan semua inputan ini, jadi saran saya adalah ketika sudah mengisi semua, tolong diteliti kembali, inputan-inputan yang sudah kita inputkan kembali. Nanti kalau misalkan sudah yakin, ya kita tinggal klik save. Nah, apabila sudah kita klik save, nanti tadi ada tombol ada pop up, ada notifikasi pop up yang muncul. Ada pop up yang muncul. Nah, di sini misalnya kita klik simpan. Nah, nanti di sini ada notifikasi data Anda sudah tersimpan dalam bahasa Inggris. Ada notifikasi checklistnya. Kalau misalkan gagal, nanti silang gitu. Nah, ini berarti sudah tersimpan. Nah, kalau sudah tersimpan, sementara sebelum jadwal CAT itu sudah muncul, teman-teman penyuluh cukup langkahnya sampai sini saja. Cukup sampai sudah melengkapi profil, sambil menunggu pengumuman jadwal CAT, nanti penyuluh cukup
stepnya atau langkahnya sampai sini saja, sampai melengkapi profil saja. Nah, nanti kalau misalkan sudah ada pengumuman jadwal pengisian CAT-nya, nanti kita login saja dan di sini nanti otomatis ada tampilan atau menu yang menu ini ada menu tambahan nanti kalau sudah waktunya pengisian CAT. Dan kalau kita klik menu tersebut, otomatis halaman ini berubah menjadi halaman pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dan jawaban yang harus diisi oleh teman-teman penyuluh. Dan itu pun di waktu. Kalau misalkan waktunya sudah habis, otomatis semua pertanyaan ini dan jawaban ini tersimpan di dalam database. Jadi sudah tidak bisa mengisi lagi kalau sudah lewat dari jadwal yang ditentukan. Jadi mohon untuk diingat kembali nanti username dan passwordnya supaya tidak supaya tidak lupa, jadi tidak ribet lagi untuk input untuk login website ini. Jadi mohon diingat kembali atau dicatat username dan password, email dan passwordnya supaya tidak lupa. Jadi untuk sementara teman-teman penyuluh nanti cukup menginputkan profil penyuluh saja ini. Input biodata selengkap-lengkapnya. Kalau sudah dirasa lengkap, kita simpan dan stepnya sampai situ saja untuk sementara sampai menunggu jadwal jadwal pengisian CAT yang akan diumumkan nanti. Kalau sudah masuk jadwal CAT, nanti teman-teman penyuluh login kembali ke website ini dan otomatis nanti ada menu atau notifikasi yang akan mengarahkan ke halaman pengisian CAT. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Alfian, setelah ini akan ada penayangan video atau bagaimana? Ya, gimana? Setelah ini ada penayangan video atau? Oh, enggak ada. Enggak, ya. Oh gitu, oke. Dari Mas Anwar bagaimana? Ada penayangan video terkait tutorial dari aplikasi ini atau bagaimana? Sebentar, mohon izin Bapak Ibu. Cukup Mbak? Video enggak ada, Mbak. Nggak ada ya. Cukup. Nggak ada ya? Oke, Ya. baik. Kalau begitu, izin ya untuk share screen terkait video tersebut. Apabila tidak terlalu jelas nanti videonya, karena mohon izin ya Bapak Ibu, kita secara daring mungkin ada sinyal yang tidak tidak efektif gitu ya, tidak stabil gitu. Bapak Ibu bisa melihat kembali di channel YouTube kami. Nanti insya Allah akan kami upload dari tutorial penggunaan aplikasi evaluasi kinerja penyuluh agama Islam. Oh ya Bapak Ibu, mohon izin sebelum saya mentayangkan video tersebut, perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya sosialisasi maupun BIMTEK aplikasi kinerja penyuluh agama Islam adalah khusus untuk para penyuluh agama Islam gitu ya. Jadi khusus untuk penyuluh agama Islam, bukan dari penyuluh agama lain gitu ya. Nanti akan kita keluarkan juga surat edaran terkait petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja penyuluh agama Islam yang nanti di sana akan dijelaskan terkait bagaimana kisi-kisi maupun soal-soal yang akan dikeluarkan ketika Bapak Ibu menjawab pertanyaan dari evaluasi kinerja penyuluh agama Islam. Baiklah.
Baiklah Bapak Ibu, kalian mohon izin sebelumnya akan ada arahan dari Pak Alif Purwoko terkait evaluasi kinerja penyuluh agama Islam. Kepada Pak Alif, dipersilakan. Udah di-unmute ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang terhormat dan yang saya cintai, seluruh penyuluh agama Islam, baik PNS, P3K, dan PNS di seluruh wilayah Indonesia, tergabung di media Zoom dan menyimak di kanal YouTube Subdit Penyuluh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat, kita bisa bertemu melalui sarana Zoom di pagi menjelang siang hari ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarga dan kita, mudah-mudahan dapat syafaat di akhir nanti, amin amin amin. Menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kasubdit tadi di awal, bahwa semangatnya adalah semangat evaluasi. Kita ketahui bersama bahwa penyuluh PNS, P3K, dan non-PNS wajib kita lakukan evaluasi selaku satker pembina, gitu ya. Maka dengan tools atau aplikasi CAT ini kita berupaya untuk melakukan evaluasi itu. Tentunya nanti akan ada impact atau output yang dihasilkan melalui tahapan-tahapan evaluasi ini. Kami sampaikan Juknis dalam antrian ditandatangani oleh Pak Dirjen Bimas Islam. Setelah itu nanti akan kita share ke seluruh penyuluh agama Islam melalui Kanwil dan kabupaten kota. Nah, sedikit membahas tentang arah kebijakan. Sebenarnya apa sih evaluasi ini? Sebenarnya apa sih kegunaan evaluasi ini? Yang pertama, kita punya segmen. Segmen yang pertama adalah PNS dan P3K. Segmen PNS dan P3K melalui evaluasi ini nanti akan kita rumuskan kebijakan apa yang kita ambil. Kita akan melihat ternyata penyuluh PNS dan P3K ini kurang di materi media sosial misalkan, kurang di materi tulisan, karena di dalam soal nanti CAT ini akan ada beberapa instrumen yang bisa menunjukkan hasil dari arah-arah kebijakan yang akan kita ambil di tahun-tahun mendatang. Maka hukumnya wajib untuk PNS dan P3K. Nah, yang kedua, segmentasi penyuluh agama Islam non-PNS. Outputnya adalah kita ketahui bersama, penyuluh agama Islam non-PNS ter-SK-kan sampai dengan akhir tahun 2024. Nah, melalui instrumen evaluasi ini nanti kita juga akan lihat hasilnya, siapa-siapa penyuluh-penyuluh PNS mana yang akan lanjut atau tidak SK-nya. Gitu ya, saya ulangi, melalui instrumen evaluasi ini nanti kita akan ketahui database penyuluh-penyuluh non-PNS yang bisa lanjut di SK-kan atau tidak, gitu ya. Tentunya dengan mengikuti seluruh tahapan yang ada di evaluasi ini. Maka kami tekankan kembali, hukumnya wajib untuk seluruh PNS. Pak, bagaimana yang tidak bisa mengikuti karena satu dan lain hal? Saya kira karena evaluasi ini berbasis aplikasi, walaupun nanti di Juknis kita bunyikan pelaksanaan evaluasi ini terpusat di kantor Kementerian Agama Kota, gitu ya. Jadi nanti Kementerian Agama Kabupaten Kota wajib membuat atau membentuk evaluasi. Misalkan di kabupaten kota tertentu ada wilayah kecamatan yang jauh, mereka harus terpusat di KUA kecamatan, gitu ya. Jadi tidak dilakukan mandiri masing-masing CAT-nya, karena harus ada pengawasan dan lain sebagainya. Saya lanjut ke tahapan.
tahapan evaluasi ini nanti juga akan tertuang di dalam juknis yang akan kita share. Saya berikan sedikit kisi-kisi tentang tahapannya. Yang pertama adalah pemeriksaan berkas administrasi. Misalkan contoh yang paling fundamental adalah laporan kinerja. Laporan kinerja ini mengadopsi dari laporan yang dihasilkan lewat aplikasi EPA. Bahwa hari ini EPA tidak operable untuk menerima laporan, maka diambil formatnya. Nanti juga akan kita lampirkan format laporan kinerjanya. Saya ulangi, yang paling fundamental adalah laporan kinerja teman-teman penyuluh agama Islam, baik PNS, P3K, dan non-PNS. Nah, dari situ, dan persyaratan lainnya, saya tidak sebutkan satu-satu karena lumayan banyak ini. Tentunya syarat administrasi ini hukumnya wajib juga dipenuhi. Nanti kalau tidak terpenuhi semua syarat administrasi, maka tim penilai di kabupaten kota berhak menolak untuk dia mengikuti registrasi di aplikasi. Jadi yang pertama adalah dilihat dulu berkas-berkas administrasi sudah lengkap atau tidak, baru dia dinyatakan bisa melakukan registrasi di dalam aplikasi. Nanti timelinenya juga kita akan sebutkan di dalam juknis. Jadi misalkan tanggal 20 sampai dengan 25 itu tanggal kelengkapan administrasi dan verifikasi dari kabupaten kota. Maka di tanggal 27 kita baru akan memulai proses registrasi dalam aplikasi. Itu ya, itu yang sangat harus diperhatikan oleh teman-teman penyuluh agama Islam. Karena kita ingin merekam penyuluh-penyuluh mana yang aktif atau yang tidak, gitu ya. Nah, langkah ini kita serahkan ke kabupaten kota karena kita tidak mungkin menjangkau teman-teman yang ada di kabupaten kota, terutama sampai kecamatan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan CAT. Pelaksanaan CAT ini tadi sudah dijelaskan oleh tim IT kita bahwa langkah yang pertama adalah registrasi. Bapak Ibu yang saya hormati, langkah ini seringkali menjadi kendala teman-teman penyuluh agama Islam, baik PNS, P3K, dan non-PNS. Maka saya sarankan sangat hati-hati dalam melakukan proses registrasi. Jangan sampai salah menginput nick-nya gitu ya. Jangan sampai salah juga jangan sampai lupa juga password yang sudah dibuat di awal gitu ya. Maka ini menjadi langkah yang sangat penting dilakukan oleh teman-teman penyuluh agama Islam seluruhnya, karena ketika kita gagal di proses registrasi, maka nanti tidak bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu CAT. Nah, kemudian pelaksanaan CAT. Pelaksanaan CAT ini akan kita bagi zonasi. Nanti juga akan kita susulkan melalui surat edaran. Akan kita bagi. Karena kita untuk menjaga menjaga traffic di server yang kita miliki gitu ya. Kalau kita lakukan serentak semua, nanti khawatir servernya tidak bisa mengakomodir seluruh user yang melakukan CAT gitu ya. Itu yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, apalagi pertanyaan di luar evaluasi. Pertanyaan-pertanyaan di luar evaluasi saya kira akan dijawab di kesempatan lainnya. Saya pikir sudah cukup, tidak ada tanya jawab. Nanti akan kita upload juga setelah ini tutorial tutorial penggunaan CAT, dan manual booknya juga akan kita share ke Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, mudah-mudahan apa yang langkah-langkah yang kita lakukan ini demi perbaikan penyuluh agama Islam seluruhnya, baik PNS, P3K, dan non-PNS. Dan mudah-mudahan langkah ini akan tidak ada kendala suatu apapun, dan kita juga bisa melihat mengcapture apa hasil yang sudah dilakukan melalui tahap evaluasi yang kita estimasikan akan dilakukan di bulan Desember. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Indah. Silakan Mbak Indah.
Terima kasih Pak Alif atas arahannya yang sangat luar biasa ya, jelas, dan nantinya lebih jelasnya lagi akan ada apa namanya lampiran terkait juknis dari evaluasi kinerja penyuluh agama Islam. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah informasikan bahwasanya jika ada pertanyaan bisa melalui kolom chat, namun kita pilih beberapa pertanyaan saja, gitu ya. Karena nantinya pada pelaksanaannya adalah Bapak Ibu bisa langsung apa namanya mengakses dari website evaluasi kinerja penyuluh agama Islam. Baik Bapak Ibu, di sini mohon izin saya sebentar. Oke. Mohon izin saya lower hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk menjaga kestabilan Zoom meeting kita. Baik, Mas Alfian masih tergabung dalam Zoom? Keluar. Oke. Sebentar, Mas Alfiannya keluar. Bentar saya bisa join lagi, Mas. Sebentar. Ya. Oke. Bapak Ibu mohon izin untuk apa namanya chat yang saya buka ini adalah pertanyaan ya, bukan untuk hadir atau tidaknya. Insya Allah kami yakin Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya bisa menyimak dengan baik gitu ya. Jadi insya Allah kami sudah menotes Bapak Ibu hadir ya, gitu ya. Jadi mohon izin untuk di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa dijawab oleh apa namanya IT kami Mas Alfian. Baiklah, Bapak Ibu, mohon izin tunggu sebentar, menunggu. Oke. Udah join ya, Mas? Oke, udah. Oke. Mas Alfian, di sini ada pertanyaan yang tadi udah saya sampaikan ya, terkait apa namanya untuk organisasi dan lain-lain itu berapa tahun terakhir, dan juga media sosial misal ada platform tulisan Kompas dan lain-lain itu bisa nggak untuk dimasukkan gitu. Boleh dijawab Mas Alfian? Ya, untuk pertanyaan media sosial seperti Kompas, kalau misalkan yang sifatnya media tulisan, langsung inputkan ke karya tulisan saja. Jadi di situ ada inputan karya-karya tulisan, nanti bisa di saya share screen kali ya. Boleh, boleh. Boleh, Mas. Ini pertanyaannya dari Sekum Ipari, Ibu Elvi. Bisa disimak dengan baik-baik, dengan baik. Nah, di sini mungkin bisa cantumkan mungkin kalau ada tulisan di Kompas atau di media online lainnya bisa dimasukkan linknya di sini ya. Tapi kalau misalkan banyak ya beberapa saja, nggak usah banyak-banyak gitu. Dan untuk organisasi, prestasi dan lain sebagainya itu bisa 10 tahun terakhir eh, dari kursus, pelatihan, organisasi, prestasi dan karya tulisan lainnya itu bisa ambil data yang 10 tahun terakhir juga nggak apa-apa gitu. Tapi untuk media sosial, karena media sosial kita cukup di ini aja dari Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan Telegram. Kalau misalkan media-media tulisan ya masukin link tulisannya di sini aja. Di judul karyanya masukin linknya, nanti kategorinya tulisan, tulisan media sosial atau tulisan saja. Cukup di situ saja.
Tapi kalau misalkan teman-teman penyuluh ada yang memiliki tulisannya banyak gitu, jadi tidak usah semuanya dimasukkan, beberapa saja dimasukkan eh, di karya tulisan. Seperti itu sih untuk media-media sosial yang sifatnya kayak Kompas dan lain sebagainya dicantumkan di karya tulisan saja. Oke, Mbak. Sudah, Mbak. Baik, seperti itu ya jawabannya Bapak Ibu yang tadi bertanya terkait hal tersebut. Baik, di sini ada pertanyaan terkait mohon izin apabila pelaksanaan CAT evaluasi di Desember dan kebetulan berbarengan dengan jadwal CAT P3 CPPK ya. Bagaimana solusinya? Nah, ini nanti apa namanya? Memang informasinya ini nanti akan kami informasikan selanjutnya ya terkait penempatan ya Mas Alfian. Ya. Ya terkait penempatan dari masing-masing wilayahnya gitu ya. Ya semoga saja tidak berbenturan dengan jadwal P3K gitu ya. Nanti apabila berbenturan dengan jadwal P3K nanti dicarikan solusi selanjutnya gitu ya untuk bisa mengikuti evaluasi kinerja penyuluh agama Islam. Apa namanya Mas Alfian boleh disampaikan terkait apa namanya pengisian profil itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Mas? Oh iya, oke. Untuk pengisian profiling bisa dilakukan mulai besok sampai nanti tanggal 26 bulan ini. Jadi teman-teman penyuluh bisa langsung menginputkan saja. Lebih cepat lebih baik karena nanti ketika jadwal CAT jadi kita tidak usah repot-repot untuk menginputkan data profiling kembali. Jadi step pertama langkah pertama itu adalah menginputkan data profiling pada tanggal besok 19 sampai tanggal 26. Itu sih. Oke, baik. Berarti hari ini kita melaksanakan tutorial dari aplikasi tersebut dan besok Bapak Ibu sudah bisa mengakses website dari aplikasi evaluasi kinerja ini dan bisa langsung profil masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu telah mengisi profil tersebut, Bapak Ibu nantinya akan dikelompokkan sesuai dengan wilayah masing-masing penyuluh agama Islam. Misalnya wilayah timur berarti daerah Sulawesi ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti bersama dengan wilayah timur semuanya gitu. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya ketika nanti Bapak Ibu sudah mengisi profil dari tanggal 19 sampai tanggal 26 November, Bapak Ibu selanjutnya akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan CAT pada tanggal 2 Desember 2024. Baiklah, itu tanggal-tanggal yang tadi kami sampaikan apa namanya sudah insya Allah sudah dipastikan gitu ya. Apabila nanti ada perubahan akan diinformasikan selanjutnya gitu. Dan untuk selanjutnya adalah ketika nanti Bapak Ibu mengisi profil, nantinya sambil menunggu juknis dari pelaksanaan evaluasi kinerja penyuluh agama Islam yang nantinya akan kami buatkan surat edaran ke Kanwil provinsi seluruh Indonesia untuk nantinya bisa dipelajari dan dipahami oleh para penyuluh agama Islam baik PNS, P3K dan non PNS. Nah, sebelumnya Bapak Ibu apa namanya perlu diketahui ya bahwasanya ada beberapa syarat untuk mengikuti tahapan dari evaluasi kinerja penyuluh agama Islam. Bahwa Bapak Ibu sekalian yang adalah orang-orang yang terdaftar sebagai PNS, P3K maupun non PNS di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia dan memiliki usia maksimal di 59 tahun saat mengikuti evaluasi kinerja ini. Selanjutnya adalah Bapak Ibu merupakan apa namanya pendidikannya minimal sarjana S1 ya
dan kami yakin ya Bapak Ibu di sini semuanya adalah S1 gitu ya, karena P3K mengharuskan persyaratannya adalah S1 ya gitu. Dan PNS pun juga seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau bukan S1 tidak diperkenankan untuk mengikuti evaluasi kinerja penyuluh agama Islam. Dan selanjutnya adalah Bapak Ibu wajib melampirkan SK terakhir dari pengangkatan Bapak Ibu sebagai PNS, P3K maupun non-PNS. Selanjutnya Bapak Ibu yang masa kerjanya sebagai penyuluh agama Islam minimal 19 tahun juga berturut-turut dibuktikan dengan melampirkan SK ya. Jadi mohon izin Bapak Ibu untuk bisa melampirkan SK secara jelas ya. Entah itu bentuknya apa namanya, kalau bisa bentuknya dalam bentuk PDF ya Pak. Ya, PDF akan PDF akan lebih jelas gitu ya, bisa apa namanya, bisa diakses oleh tim kami gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu penyuluh agama Islam, jikalau apa namanya nantinya ada kesulitan terkait penggunaan aplikasi, sekali lagi kami sampaikan bahwasanya Bapak Ibu bisa mengakses melalui apa namanya tutorial video melalui channel YouTube Subdit Penyuluh Agama Islam di YouTube kami gitu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kalam, alhamdulillah kita telah melaksanakan apa namanya sosialisasi maupun aplikasi BIMTEK evaluasi kinerja penyuluh agama Islam. Di sini tadi kami sudah coba untuk men-share screen terkait video tutorial tersebut, namun masih ada kesulitan terkait teknis. Mohon izin
Mohon izin Bapak Ibu, tadi ada sedikit kesalahan teknis sebentar karena mungkin videonya terlalu besar ya. Sebentar. Ini aku udah mulai share screen, kelihatan nggak? Your screen sharing. Udah belum, Mas? Belum. Ya, aku udah. Baiklah Bapak Ibu, di tampilan kami sudah terlihat, sudah saya share screen terkait tutorial dari penggunaan aplikasi evaluasi kinerja penyuluh agama Islam. Mudah-mudahan sudah tersampaikan ya ke Bapak Ibu. Oke, sudah tersampaikan ya. Kalau di YouTube kami sudah terlihat screen sharing saya. Mudah-mudahan di Bapak Ibu gangguan sinyalnya baik ya, bisa terlihat baik. Sebentar, audionya. Tadi dulu Pak. Iya. Iya. Antara insya Allah nama budaya. Kedengeran kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sahabat penyuluh agama di seluruh Nusantara, insya Allah hari ini kita akan memberikan tutorial mengenai pengisian profil untuk mengikuti CAT penyuluh agama tahun 2024. Selanjutnya kita akan membuat profil dengan register, diisikan namanya, username-nya, email dan password, kemudian register.
Dan kemudian setelah itu silakan untuk melakukan login menggunakan email dan password yang sudah dibuat. Kemudian masuk login. Dan selanjutnya di sini ada profil penyuluh agama, data pribadi kepegawaian dan waktu pengangkatan dan sebagainya macamnya. Kita buka data pribadi. Di sini isikan nama lengkapnya, kemudian tanggal lahir, dan setelah diisi tanggal lahir, kemudian hobi diisi, dan selanjutnya kita sebagai suku apa, kemudian tempat lahir di mana, lanjut ke tinggi badan, ya, selanjutnya golongan darah dan berat badan diisi, dan status perkawinan, kemudian jenis rambutnya seperti apa, jenis kelamin dan bentuk wajah, dan warna kulit. Kemudian isikan nomor telepon atau nomor handphone. Dan terakhir, pendidikan terakhir dan program studi. Jika sudah yang atas, kemudian kita masuk ke data pegawaian. Di sini posisi tugas di mana, kemudian selanjutnya provinsinya, kemudian diisi Provinsi Jawa Barat misalkan, kemudian Kabupaten Bogor, kecamatannya Ciampea, KUA-nya KUA Ciampea. Di situ ada pilihan PNS, P3K atau non PNS. Kemudian masukkan NIP atau NIPA pegawai kalau bagi yang non PNS. Kemudian di sini masuk jenjang waktu pengangkatan. Jenjangnya nomor SK, TMT-nya berapa. Kemudian tanggal SK, pejabat yang menandatangani, namanya, kemudian keterangannya seperti apa. Selanjutnya kebinaan diisi dulu binaannya apa. Misalkan di sini majelis taklim, kemudian jadwal pembinaannya berapa kali dalam sebulan, jumlah kelompok binaan berapa, dan alamat majelis binaannya di mana. Kemudian selanjutnya jumlah kelompok binaan dalam 5 tahun terakhir. Di sini silakan diisi, ada kelompok binaan umum, ada kelompok binaan khusus, dan ada kelompok binaan medsos. Di sini dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, jika sudah selesai diisi, kemudian sekarang masuk ke riwayat pendidikan formal. Yang pertama SD, silakan diisi nama sekolahnya apa, kemudian tahun lulusnya tahun berapa, tempatnya di mana. Kemudian SMP pun sama. Dan selanjutnya SMA, tahun lulus dan tempat di mana. Kemudian D1 apabila ada atau tidak ada silahkan dikasih strip ya, jika tidak ada diisi dengan strip, atau untuk tahun lulus ditulis saja 0. Dan kemudian untuk S1-nya silahkan juga diisi dan disimpan. Baiklah Bapak Ibu, itu adalah video tutorial
yang tadi juga sudah dijelaskan ya, insya Allah secara jelas dengan Mas Alfian IT kami. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya kami ingin menginformasikan kembali arahan dari pimpinan kami, Kasubdit maupun para kasih di Subdit Bina Penyuluh Agama Islam, bahwasanya pengisian profil untuk evaluasi kinerja penyuluh agama Islam, mohon izin untuk bisa menunggu juknis ya, untuk bisa menunggu juknis diedarkan oleh pusat gitu ya, oleh instansi pembina yaitu Subdit Bina Penyuluh Agama Islam, yang nantinya setelah itu Bapak Ibu bisa mengisi profil dan nantinya akan dikelompokkan sesuai dengan wilayah tempat Bapak Ibu bekerja. Karena kenapa pengisian profil harus menunggu juknis, karena supaya Bapak Ibu dari aplikasinya sudah siap dan Bapak Ibu juga sudah bisa memahami lebih mendalam gitu ya terkait pengisian dari aplikasi evaluasi kinerja penyuluh agama Islam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas antusiasmenya untuk bisa menghadiri sosialisasi maupun BIMTEK evaluasi kinerja penyuluh agama Islam. Semoga tidak ada hambatan dari pengisian profil maupun pada saat pelaksanaan CAT, dan Bapak Ibu bisa bisa mengikuti semua evaluasi kinerja ini, karena untuk kebaikan Bapak Ibu para PNS P3K maupun non PNS yang nantinya kalau untuk non PNS bisa dilanjutkan kembali gitu ya Bapak Ibu terkait SK yang nanti akan dibuatkan kembali gitu ya, yang harusnya berakhir di 2024 bisa diperpanjang kembali gitu ya Bapak Ibu. Ini adalah salah satu ikhtiar dari Subdit Bina Penyuluh Agama Islam untuk melaksanakan evaluasi kinerja penyuluh agama Islam. Dan semoga juga Bapak Ibu yang P3K bisa dilanjutkan terus gitu ya, untuk kontrak dari 5 tahun menjadi beberapa tahun berikutnya masih tetap menjadi P3K. Dan Bapak Ibu yang PNS juga sama, meskipun tidak ada sistem kontrak, tapi kinerja Bapak Ibu para PNS juga harus dikembangkan lagi gitu ya, harus dipertahankan kembali gitu ya. Jangan semuanya sama gitu ya untuk penyuluh PNS P3K maupun non PNS untuk evaluasi kinerja. Baiklah Bapak Ibu, mengingat waktu sudah semakin siang dan untuk waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 11.35. Terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan BIMTEK ini dan sosialisasi ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, dan terima kasih para kabit, para katim yang sudah membersamai kita juga untuk para penyuluh agama Islam untuk bisa menginformasikan semua informasi yang ada di Subdit Bina Penyuluh Agama Islam kepada para penyuluhnya di Kanwil Provinsi se-Indonesia. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mohon izin, mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya memandu acara ini. Saya Indah Nadar Oktaviana dari Subdit Bina Penyuluh Agama Islam. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin bisa live dan bisa melanjutkan kembali aktivitasnya. Terima kasih. Mohon izin saya mau end meeting. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya.